Jadi tuh kemarin-kemarin pas Idul Adha-nya, sebelum Idul Adha itu banyak apa repostan kayak di Snapgram gini tuh terkait masalah tambang di Raja Ampat Raja Ampat. Di Papua. Banyak yang apa pokoknya pasti ngelewat lah ketemu Banyak di banyak story ya. Save Raja Ampat, Save Raja Ampat. Karena Orang belum mengkaji gitu ya. Secara tidak langsung orang maksudnya belum mengkaji naon sih kerusakan atau tambang di Raja Ampat, dan orang juga can lihat faktana gitu. Karena kan banyak yang di sosmed tuh aya nu si pulau-pulau nanti jadi geus tergerus, aya nu ieu mah buatan AI dan lain sebagainya. Kan giringan opini aya nu secara politikna ieu mah menjatuhkan Bahlil, cenah ada yang gak suka sama Bahlil kayak gimana. Nah, menurut Ketum terkait tambang khususnya mungkinnya tadi salah satu pembahasannya di Raja Ampat, eta pandangan Ketum kayak gimana tuh? Satu, bahwa proyek industri tambang jadi salah satu program strategis mungkin yang dilaksanakan dan mencoba untuk diejawantahkan oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih sekarang. Karena punya prinsip dan visi melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden ke-7, Presiden Jokowi sebelumnya, bahwa di periode Presiden Jokowi itu kan tentang tambang sangat-sangat digenjot kan. Nah, sekarang juga ada istilah hilirisasi, mencoba untuk kemudian si industri tambang semakin dikembangkan sekalipun senantiasa memunculkan problem yang tidak pernah usai begitu. Nah, pandangan orang yang pertama bahwa itu satu, pemerintah mencoba untuk lebih memfokuskan kembali menyoal tentang hilirisasi industri tambang. Kenapa? Karena itu menjadi proyek yang menjanjikan bagi negara untuk mendapatkan penghasilan. Karena banyak investor asing yang masuk kan. Kemudian kebutuhan negara-negara maju untuk bisa mendapatkan akses nikel dan batu bara dan lain sebagainya untuk hari-hari ini dan periode tahun ini ya sangat dibutuhkan. Sehingga melihat potensi Indonesia dengan kekayaan alam tambang, minerba, batu baranya yang sangat kaya, seolah-olah menjadi segmen yang menarik untuk kemudian investor-investor asing masuk ke Indonesia begitu. Sekalipun punya satu konsekuensi bagi Indonesia sendiri, baik itu secara kekayaan alam, keindahan alam, kemudian yang pasti adalah dampak terhadap kesehatan bahkan nyawa warga Indonesia yang ada di sekitar tambang. Makanya sebetulnya kita senantiasa dibuat bingung gitu oleh persoalan tambang. Di satu sisi bahwa negara berkebutuhan untuk mengeksplorasi alam tanpa harus mengeksploitasi sebetulnya, untuk dijadikan satu sumber daya yang dapat bermanfaat bagi Indonesia. Tapi di sisi lain kita sangat-sangat tidak sepakat terhadap terganggunya ekosistem ekologi di Indonesia, karena bisa menghancurkan keindahan alam, kemudian bisa mengusir masyarakat adat yang ada di sekitar tambang itu, yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun menetap di situ secara turun temurun gitu. Sehingga ada kebingungan ke wilayah sana juga. Sekalipun kalau saya memandangnya bahwa relasi manusia dengan alam itu tidak bisa dilepaskan kan begitu. Apalagi kalau kita bicaranya dalam dimensi teologi saja, bahwa yang dimaksudkan relasi alam dan relasi manusia bersangkut paut dengan teologi itu adalah ketika spirit teologi kita kuat, maka kesadaran untuk menjaga alam juga harusnya kuat. Dalam artian barang siapa yang merusak alam, maka dia tengah merusak spirit teologinya begitu. Nah, tapi gini tuh, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Ketum, sebenarnya
kan sebelumnya juga kebijakan Gubernur Jawa Barat ya. Ya. Di awal-awal pas dia dilantik itu banyak sekali kasus-kasus tambang-tambang ilegal. Ya. 170 kurang lebih 170-an tambang lah yang proses izinnya itu belum selesai atau masih terkendala. Nah, tapi menurut Ketum, apakah dengan maksudnya tadi dikatakan oleh Ketum untuk salah satunya untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara maju, ya, ataupun masyarakatnya yang maju ataupun secara ekonomi mampu mencukupi secara sumber daya atau masyarakatnya di sistem negaranya. Nah, apakah harus dengan mengeksploitasi ataupun mengorbankan Ya. sumber daya alam, Ya. ataukah ada cara lain gitu untuk menjadikan negara Indonesia ini, kalau misalkan dikatakan 2045 ini Indonesia emas ini diharapkan dicita-citakan menjadi negara yang maju gitu. Apakah dengan konsep yang harus jadi negara maju ini harus mengorbankan sumber daya alam yang itu banyak tambang-tambang di seluruh banyak pulau di Indonesia, atau kayak gimana gitu? Kalau kita majunya ke cita-cita agung kita, yakni Indonesia Emas 2045, maka sebetulnya mengeksplorasi kekayaan alam, memanfaatkan kekayaan alam bukan cara satu-satunya sebetulnya. Karena kalau bicara itu, ya yang paling utama dan yang harus diutamakan adalah bagaimana kemudian pemerintah Indonesia melalui kebijakannya bisa memperkuat sumber daya manusianya sebetulnya. Tuh, bukan menggerus sumber daya alamnya untuk dikelola. Karena apa? Karena yang terlihat sekarang justru bukan seolah-olah bukan memanfaatkan kekayaan alam, tapi mengeksploitasi alam. Sedangkan mengeksploitasi alam itu nggak boleh, berdasarkan pada prinsip apapun nggak boleh. Berdasarkan pada mengeksploitasi alam itu nggak boleh. Berdasarkan prinsip teologi, jelas tadi disebutkan bahwa barang siapa yang merusak alam, maka sejatinya dia tengah merusak spirit teologinya yang suci. Dalam perspektif environmental ethics jelas bahwa prinsip ekologi betul-betul dihancurkan dan diabaikan. Kemudian dalam prinsip kesejahteraan sosial juga nggak bisa tuh. Kenapa? Karena sekalipun ada tambang, dicita-citakan agar daerah itu bisa maju misalkan. Tapi pada faktanya Papua itu kekayaan emas Freeport tuh. Ya, Freeport kan udah dari dulu itu tuh. Tapi masyarakat Papuanya sampai sekarang kan gitu-gitu aja. Enggak, maksudnya belum dikatakan cukup maju gitu ya. Maju. Kayak masyarakat di Jawa Barat, di Jawa gitu. Iya, karena ada penemuan fakta bahwa orang-orang masyarakat di daerah sana justru tidak dijadikan pekerja utama gitu. Pekerja utamanya ya tetap orang-orang asing gitu. Terus di tambang-tambang daerah lain seperti Sulawesi juga sama. Nah, di Kalimantan juga sama. Oke, menarik itu. Nah, berarti kan kalau secara tadi digambarkan secara keseluruhannya kayak gitu, berarti kan secara nggak langsung hasil tambang ini jadinya kemana sih? Hasil tambang dari Freeport, baru batu bara, nikel dan lain sebagainya, banyak lah tambang-tambang Indonesia, kekayaan alam yang melimpah itu. Nah, hasilnya itu profitnya lah istilahnya, profitnya itu dikemanain gitu. Kan tambang itu punya perusahaan. Perusahaan itu oke, ada yang BUMN, ada yang swasta. Kebanyakan pasti swasta. Swasta. Karena dia perusahaan plus swasta, maka aliran uangnya satu ke perusahaan itu. Dua, karena perusahaan itu untuk beroperasi tambang di daerah tersebut harus mendapatkan izin dari negara, maka perlu ada juga pemasukan ke negara. Akhirnya mungkin bagi hasil kan begitu. Terus yang ketiga, harus ada prinsip mensejahterakan warga sekitar tambang. Dalam artian dijadikan pekerja. Berarti harus ada dampak ke
masyarakat sekitar. Harusnya kan begitu. Namun faktanya mungkin bagi perusahaan ada income sangat banyak. Bagi negara juga ada income, pasti karena itu berdasarkan pada satu perjanjian. Yang jadi pertanyaan adalah kepada masyarakat sekitarnya ada atau tidak. Ya, gitu kan. Ya. Yang jadi pertanyaannya. Maksudnya oke lah, secara tadi income ke negara pasti ada Pasti kan, ada. melalui apakah entah dari pajak, Ya. apa dan lain sebagainya gitu, atau retribusi atau CSR dari banyak lah kayak gitu. Tapi hasil daripada itu apakah lari lagi ke masyarakat sekitarnya atau dikemanakan gitu, atau menjadi subsidi silang gitu. Contoh misalkan ini dapat pajak tambang ini dari Freeport yang paling banyak dari tambang Freeport, dari tambang emas yang di Freeport. Tapi untuk disubsidikan pendapatannya itu ke misalkan Pulau Sumatera misalkan, atau ke Pulau Sulawesi misalkan. Atau kayak gimana sih? Ente kieu, kalau misalkan dalam bentuk pajak, diasumsikannya bahwa si pajak itu kembali lagi ke masyarakat kan? Iya. Oke, kita asumsikan begitu. Maka seharusnya kan masyarakat Papua yang paling kaya sebenarnya. Iya, karena apa? Gitu. Karena perizinan IUP itu dan peraturan tentang pertambangan minerba dan batu bara itu diturunkan dari undang-undang, diturunkan ke bisa peraturan menteri, bisa peraturan presiden, bisa peraturan gubernur, bahkan bisa peraturan bupati atau wali kota. Maka si pendapatan hasil tambang itu selain masuk ke perusahaan terkait, juga masuk ke pemerintah, bisa jadi melalui bupati atau kabupaten, pemerintah daerah kabupaten, bupati, wali kota ataupun gubernur. Iya. Terus dihimpun, diakumulasikan jadi pajak. Dan si pajaknya kembali lagi ke masyarakat. Benar, harusnya begitu. Harusnya kan kayak gitu. Harusnya gitu. Contoh misalkan secara nggak langsung harusnya masyarakat Papua ini lebih sejahtera daripada masyarakat contohnya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Jawa Timur lah, ataupun dari masyarakat di mana yang paling sejahtera, Jakarta lah misalkan, karena kan tambangnya atau secara kekayaan alamnya banyak di sana gitu, dan secara masyarakatnya dan cenderung maksudnya total populasi masyarakat di Papua ini nggak sebanyak kayak di Jawa Barat kan. Seharusnya kan bisa lebih mesejahterakannya lebih optimal gitu dalam konteks masalah fasilitas infrastruktur ataupun masalah sumber daya manusianya, pendidikan misalkan, ataupun pekerjaan seharusnya lebih melimpah di sana gitu kan. Nah kenapa ini enggak gitu? Nah makanya kita sebut sebagai pengeksploitasian, bukan hanya sekadar mengeksploitasi alam, tapi juga mengeksploitasi hak yang seharusnya diberikan kepada warga Papua, warga Sulawesi, warga Kalimantan, yang dimana daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang paling dominan dimasuki oleh perusahaan-perusahaan tambang karena memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita bandingkan aja dong sama di Timur Tengah. Timur Tengah itu di Arab itu dulu minyak nggak kaya kan, dulu itu nggak kaya. Ketika ketemu sumber daya alam yang melimpah berupa minyak, kemudian mampu untuk dimanfaatkan secara baik, kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit mampu dibangun oleh mereka. Kemudian di Qatar, mobil Lamborghini itu di pinggir jalan udah berdebu, udah nggak dipakai begitu. Dubai di Dubai sampai bisa bikin Burj Khalifa itu paling tinggi berkat pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dikelola dengan baik. Akhirnya income-nya masuk ke negara mengelola dengan baik. Kan Indonesia juga harusnya modelan begitu. Kalau misalkan dikatakan sumber daya alam yang melimpah, kan bisa didasarkan misalkan kalau misalkan tadi dibandingkan dengan Timur Tengah, Arab ataupun Dubai, Qatar dan lain sebagainya, banyak di daerah Timur Tengah ini yang maju gitu ya, itu bisa memanfaatkan sumber daya alamnya itu untuk secara nggak langsung ada hasilnya gitu loh, yang dikelola oleh mereka nih.
Maksudnya ada yang dikorbankan tapi ada juga hasilnya. Nah, sekarang nih di Indonesia nih, di kita khususnya ada yang dikorbankan dan sudah banyak yang dikorbankan, hutan, gunung dan lain sebagainya, banyak ekosistem yang dikorbankan. Tapi secara nggak langsung kalau boleh saya lihat dan boleh saya katakan, untuk sampai sekarang belum ada hasil daripada pengelolaan ataupun hasil daripada pengorbanan tersebut lah. Istilahnya kalau mau ada hasil harus ada pengorbanan gitu. Ya. Tapi ini kita belum melihat hasilnya gitu. Sampai mana, apakah memang ada salah di masalah pengelolaannya atau kayak gimana gitu. Orang pernah baca tuh kayak semodel silsilah perusahaan-perusahaan tambang. Jadi kenapa di Timur Tengah itu ketika dimanfaatkan sumber daya alamnya mampu berdampak terhadap kemajuan negara. Dulu mereka itu negara berkembang semua. Ya. Karena nemu sumber daya alam yang melimpah, kemudian banyak negara yang butuh, dikelola dengan baik, akhirnya mereka bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Di Indonesia, tambang itu kayak di Raja Ampat aja, bahwa IUP si perusahaan tambang itu sudah dikeluarkan sejak 2017. Bukan, sejak era Presiden Soeharto tuh. Oh, yang di Raja Ampat tuh. Yang di Raja Ampat tuh. Sejak era Presiden Soeharto. Tahun 2017 itu ya perpanjangan pajaknya. Oh. Zaman Jokowi. Perpanjangan pajak itu bukan perpanjangan izin. Perpanjangan berarti bukan pembuatan izin. Berarti secara nggak langsung gini tuh. Tadi potong dulu. Tambang di Raja Ampat ini itu sudah ada izinnya dari zaman Soeharto. Dan udah berjalan berarti sampai zaman Gus Dur, iya. Megawati, SBY yang di Pulau Gap itu udah berjalan. Dan diperpanjang lagi di zaman Jokowi 2017. Oh iya. Terus kan lama tuh. Tapi Indonesia masih belum bisa bertransformasi dari negara berkembang ke negara maju. Berarti ada satu kesalahan sistemik atau kesalahan perilaku orang yang mengelola atau orang yang punya kewenangan gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ada satu problem lain selain daripada urusan perizinannya, urusan pengeksploitasiannya, yaitu menyoal tentang jiwa korup orang Indonesia udah melekat tinggi karena tadi orang baca satu tabel semacam silsilah perusahaan tambang itu, bahwa ternyata perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua itu merupakan perusahaan-perusahaan milik sebagian para pejabat negara. Yang di Papua tuh? Yang di mana-mana. Yang di mana-mana tuh. Ada yang punya dirinya sendiri, ada yang punya menantunya, ada yang punya adiknya. Iya, jadi secara langsung perusahaan ada anaknya lagi, anaknya lagi gitu kan. Iya, kayak sehingga yang menikmati yang menikmati uang hasil tambang itu segelintir orang itu. Pemasukan ke negaranya mungkin sedikit. Karena ada kerakusan memanfaatkan kekuasaan yang sedang dipegang. Sehingga Indonesia sampai hari ini nggak mampu bertransformasi jadi negara maju. Padahal kalau dihitung-hitung berdasarkan pada kekayaan alamnya yang kemudian akhir-akhir ini bisa ditemukan, harusnya Indonesia kalau mencontoh ke negara Timur Tengah harus bisa jadi negara maju hari ini tuh. Cuman kan ada problem lain, problem yang sudah melekat, problem yang sudah akut dan seolah-olah menjadi problem yang secara genetik diturun-temurunkan. Apa perilaku korup yang melekat berdasarkan pada fakta yang ditemukan bahwa banyak para pengusaha dan sekaligus pejabat punya perusahaan-perusahaan tambang atau anak perusahaan tambang. Gila ya. Berarti repot ya kalau gitu, bukan kayak 7 turunan lagi anjir. Iya. Kayak 70 turunan anjir. Gitu itu yang bikin
kita berpikir bahwa akan sangat susah Indonesia menjadi negara maju kalau perilaku orang-orangnya, jiwa korupsinya masih tinggi. Apalagi sekelas pejabat gitu. Yang seharusnya kepentingannya ya untuk kepentingan negara. Orang nyambung dari tadi ketika berarti masalah pengelolaannya yang kurang tepat dan bisa disebutkan salah lah atau kurang tepat. Nah, ya contoh lah waktu orang pas pernah waktu itu nonton yang masalah Freeport itu, secara nggak langsung jadi yang mengetahui ada kadar emas di gunung apa itu tuh namanya tuh, di Esberg gitu, apa ya namanya tuh, di Papua itu, di gunung tersebut yang sekarang jadi Freeport itu yang mengetahui ada kadar emasnya tuh dari Amerika kalau nggak salah, atau dari Belanda gitu ya, dari Amerika yang tahu ada kadar emasnya. Dan sehingga di zaman Soekarno gitu waktu itu diberikanlah izin untuk nambang di situ, dan itu nggak tahu bahwa ada emasnya di situ kan, dan ternyata dikasih izin. Dan sampai sekarang keberlanjutan Freeport itu udah berapa ratus tahun, udah berapa puluh tahun kali ya sampai sekarang, sehingga Indonesia nih baru mendapatkan persentase keuntungan dari Freeport nih baru di 50% gitu ya. 50% ini baru zaman kemarin gitu. Zaman Jokowi kan. 50% katanya. Nah, 50% dari keuntungan Freeport nih kan harusnya bisa mesejahterakan masyarakat Papua gitu lah. Atau kalau misal minimalnya ada ya apa ya, secara infrastruktur lah, yang kalau orang lihat banyak yang di konten-kontennya yang banyak orang ke Papua tuh, yang si Bobon Santoso itu banyak yang ke Papua jalannya masih tanah gitu kan, orang rumah-rumahnya masih seadanya, terus sekolah-sekolah ya seadanya juga gitu, bahkan dibantu oleh influencer gitu kan, nyumbang untuk pembangunan sekolah. Maksudnya teh pemerintah Indonesia yang mengelola Freeport itu nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Papua sendiri gitu. Jangankan kebutuhan di Indonesia, di yang pulau-pulau yang lain, di Pulau Papuanya aja gitu maksudnya. Masa nggak bisa gitu. Dari keuntungan 50% dari Freeport, dari PT Freeport itu gitu. Kan harusnya sekolah udah banyak, gedung-gedung mungkin udah bisa dibangun kayak di Arab lah mungkin. Harusnya kan kayak gitu. Kan kita akhirnya mengetahui bahwa Papua itu menjadi pulau paling terkaya secara sumber daya alam gitu. Kemudian ditemukan, ya betul, harusnya mampu berdampak dan berimplikasi terhadap kesejahteraan dan kemajuan SDM di sana gitu. Karena soal kesejahteraan mungkin secara infrastruktur bisa lebih memadai kan begitu. Kemudian pembangunan sekolah untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas kan begitu, harusnya begitu. Tapi problem di Papua hari ini belum selesai dari banyaknya tambang di Papua juga gitu. Banyaknya, bukan cuma satu PT Freeport doang kan di Papua nih, tambang untuk dari oligarki lah yang memang diberikan izin oleh pemerintah. Nah, di satu sisi apakah tadi ketika misalkan banyak tambang khususnya batu bara gitu ya, yang sekarang lagi booming di nikel gitu kan. Kesalahannya di nikel nih katanya waktu itu tuh karena ya makanya di Jokowi ya hilirisasi karena secara pengelolaan atau pengolahan nikel itu waktu itu nggak diolah dulu di kita gitu, karena nggak ada alat ya katanya, dan secara nggak langsung kapasitas untuk mengolahnya nggak ada gitu di Indonesia ini, makanya langsung di ekspor ke negara-negara luar untuk dijadikan baterai dan lain sebagainya. Dan sekarang makanya digenjotnya untuk urusan hilirisasi gitu. Nah, kita melihat gitu apakah dengan digenjotnya urusan hilirisasi untuk urusan nikel ini bakal dampaknya kayak gimana ketika misalkan udah dihilirisasi gitu. Jadi untuk masalah nikel kan Indonesia akhirnya jual mentah istilahnya dong. Jual barang mentah, bahan mentah
untuk dikelola oleh pihak lain yang membeli kan. Iya. Pihak lain yang padahal menurut beberapa pengamat memang lebih bagusnya jangan dijual bahan mentahnya. Iya, karena Mending murah gitu dikelola kan. karena murah. Kalau dikelola dulu jadi barang jadi atau barang setengah jadi aja Iya. bisa lebih menguntungkan bagi negara. Makanya ya betul tadi bahwa kebijakan hari ini mendorong agar supaya proses dari barang mentah ke Iya. barang setengah jadi itu tengah dilakukan. Cuman kita lihat aja dampaknya apakah sama saja atau lebih berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia atau tidak. Karena kalau dalam perspektif ekologis, mau itu barang mentah atau mau itu barang setengah jadi, tetap kerusakan ekologinya akan ada, akan dirasakan, kan begitu. Kayak di Papua aja, masyarakat adat Papua itu menangis karena gunung itu mereka personifikasikan sebagai ibu, sebagai ibu yang punya rahim. Nah, PT Freeport itu jadi pusat rahimnya gitu. Sehingga ketika rahimnya dikeruk, itu yang menyebabkan mereka menangis. Sehingga dalam istilah kajian-kajian ekologi atau ekofeminim diibaratkan bahwa gunung itu seperti perempuan begitu. Bahwa perempuan itu semisal gunung, tidak boleh dieksploitasi begitu. Nah, yang terjadi hari ini di Papua adalah seorang perempuan, yaitu gunung, dieksploitasi, rahimnya dikeruk, sehingga orang-orang di Papua pada nggak terima. Udah mah itu kejadian, ketambah lagi dampak dan implikasi terhadap warga Papuanya tidak terasa. Iya. Tapi seenggaknya gini, mungkin kalau orang menjadi masyarakat Papua agak seenggaknya bakal menerima dengan konsekuensi tadi. Kalau misalkan konsekuensinya apa, gunung harus dikeruk, ataupun secara tadi kalau tuh Bagus menyatakan gunung itu ibaratkan ibu dan rahimnya harus dikeruk gitu ya, kekayaan alamnya harus dikeruk, sumber daya alamnya harus dikeruk untuk jadi apa, untuk dasar untuk dijadikan itu adalah menjadi uang gitu kan. Kalau orang jadi masyarakat Papua itu bakal nerima kalau sekiranya pemerintah bisa membuktikan ketika misalkan ada nih yang dikorbankan di masyarakat, tapi ada juga nih hasilnya gitu. Contoh misalkan, ya apa hasil daripada sekarang mengorbankan gunung, mengorbankan sumber daya alam gitu kan, tambang-tambang yang dikeruk, gunung-gunung yang dikeruk, itu hasil dari untuk masyarakat Papua atau misalkan hasil untuk orangnya secara keluarga orang apa gitu, keuntungannya apa, apakah keuntungannya orang jadi anak orang bisa jadi sekolah dan bisa jadi pintar, apakah anak orang jadi secara keluarga orang-orang di Papua jadi pendidikan yang maksimal gitu, punya masuk untuk di wilayah pendidikan yang maksimal atau kayak gimana gitu kan. Secara nggak langsung ya wajar masyarakat Papua menangis gitu ya atau marah gitu karena kekayaannya dikeruk, tapi secara tidak langsung dia nggak mendapatkan keuntungannya gitu. Keuntungannya untuk bahkan bukan untuk dirinya yang sesaat gitu, tapi untuk keturunan-keturunannya apa gitu keuntungannya, kan kayak gitu mungkin. Ibaratnya gini lah bos, kita punya emas, terus kita jual emasnya, hasil jual emas kita jadi punya mobil, terus kita jadi bisa sekolah, kan gitu. Iya kan ini mah gitu. Punya emasnya dijual tapi nggak kebeli apa-apa kita gitu. Nah maksudnya kan oke lah kalau dikatakan misalkan orang nggak tahu ya secara pendapatan APBD di Papua itu berapa gitu ya, belum sempat cek pendapatan APBD di Papua tuh berapa besar sih, berapa triliun gitu atau berapa dalam kapasitas secara pendapatan ekonominya gede atau enggak sih? Kalau gede berarti buat apa gitu APBD-nya ini? Ente juga tahu bos kasus Yang gubernur
Oh, yang gubernur Papua. Papua itu kayak gimana? Nah, berarti kan nah, maksudnya gini. Problemnya Nah, gubernur Papua itu kan orang Papua. Memang jadi sejahtera aja orang Papua, tapi bukan segelintir orang pejabat-pejabatnya yang sejahtera kan, bukan untuk masyarakatnya. Oke lah, maksudnya gini, para pejabat dia maksudnya apa ya? Ya kalian ini kan maksudnya minimalnya kalau misalkan udah bisa menghitung kaya untuk 7 turunan dan mampu untuk menghidupi 7 turunan, minimalnya kalau udah mampu untuk 7 turunan minimalnya stop lah gitu. Oh, udah nih, udah cukup untuk 7 turunan, menghidupi 7 turunan. Oh, kita bagilah ke masyarakat sisanya lah. Itu kan stop gitu. Tapi kan anjir, iya, kalau udah istilahnya tamak gitu kan. Rakus gitu kan. Maksudnya nggak ada, mereka berpikir bahwa ketika orang minimalnya udah cukup gitu ya. Tapi memang pada dasarnya memang manusia ini gitu ya, gak pernah merasa berkecukupan gitu tuh, kayak gimana tidak tuh? pernah merasa puas, Tidak pernah merasa puas. Muncul rasa rakus, apalagi punya relasi kuasa yang kuat ya gitu. Kalau nggak punya relasi yang kuat kan ngukur juga si orang, aduh saya nggak mampu melakukan A B C gitu, karena nggak punya relasi kuasa. Tapi bagi orang yang punya relasi kuasa ya makin menjadi kerakusannya makin menjadi. Contoh lain bos dalam persoalan industri tambang, bahwa di Kalimantan itu sekitar 24 sampai 20 orang per tahun meninggal gara-gara mereka jatuh ke lubang hasil tambang. Sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang kemudian diubah jadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba dan batu bara, ada kewenangan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang. Dan perjanjiannya itu menggunakan pembayaran dana di awal ketika membuat IUP, proses izin berarti. Ya, kemudian si aturannya itu diturunkan ke peraturan menteri dan peraturan daerah di Kalimantan. Namun berarti istilahnya deposito ya. Nah, ada deposito. Namun pada faktanya si perusahaan rela membayar di awal, kemudian rela membiarkan si uang itu hangus dengan tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Kan yang paling karena kebijakan untuk industri pertambangan itu adalah bagaimana caranya ketika si alam sudah dirusak, maka ada usaha untuk memperbaiki kembali kan gitu, dengan istilah reklamasi pasca tambang. Namun fakta hari ini menyebutkan bahwa reklamasi pasca tambang tidak dilakukan oleh pihak ketiga dari si perusahaan. Mereka pada abai. Jadi lebih mending menghanguskan uang yang awalnya sudah diberikan. Terus uang yang dikasih perusahaan itu kemana jatuhnya? Nggak tahu orang itu kan harusnya ya masuk ke negara lah. Masuk ke negara. Ya kalau misalkan tadi masuk ke negara, perusahaannya abai misalkan, berarti kan negara yang harusnya mereklamasi kan? Iya. Ini enggak. Akhirnya nyawa loh yang melayang gitu. Tiap tahun puluhan orang. Iya. Karena ada problem itu, sehingga membicarakan tentang tambang memang banyak masalahnya, banyak problemnya. Selain daripada merusak keindahan alam, mengeruk kekayaan alam, kemudian juga mengancam nyawa dari masyarakat sekitar tambang pada akhirnya. Berarti kan, tapi orang gini tuh, sempat orang berpikir negatif gitu ya kepada masyarakat yang sekarang kontra terhadap masalah tambang gitu. Apa pemikiran orang yang sempat terpikirkan itu, salah satunya memang gini, yang orang bingungkan nih, satu sisi masyarakat nih memang ingin maju, ingin infrastrukturnya maju, secara perkembangan di daerahnya maju, sumber daya manusianya maju, dan fasilitas-fasilitas yang dia harus dapatkan dia terima gitu secara nggak langsung. Tapi di satu sisi mereka ini menolak untuk pemerintah gitu kan
tadi untuk mendapatkan uang-uang dari tambang-tambang itu kan. Tapi memang kalau tadi kata Tum Agus dikatakan, orang sedikit mengertinya kenapa memang secara sekarang ini masyarakat cenderung nolak gitu terhadap apa kebijakan pemerintah menyoal masalah tambang gitu. Karena tadi salah satunya di awalnya juga feedbacknya udah buruk gitu. Ya. Apa first impressionnya udah buruk gitu. Apalagi anjir gimana kalau istilah kata gitu. First impression ketika misalkan tanah orang dikeruk ternyata orang rugi nih gitu ya. Ternyata orang dicurangi gitu. Ternyata orang dibohongi gitu kan. Yang tadinya diiming-imingi ketika misalkan di pulau tersebut ada tambang dan nanti yang ada tambang ini masyarakat sekitar di pulau tersebut bakal sejahtera, ternyata enggak gitu kan. Ya wajar saja masyarakat sampai sekarang bukan hanya di Pulau Papua, di Kalimantan, terus yang ini di Sulawesi gitu kan, menolak, menjerit karena enggak secara first impressionnya jelek gitu. Secara yang mengelola tambangnya tidak sebanding gitu kan dengan apa yang harus dikorbankan oleh masyarakat gitu. Yang dikorbankan itu bukan hanya tadi dalam segi tanah adat gitu ataupun sumber daya alamnya, tapi yang dikorbankan kan tadi ada apa kemungkinan masyarakat nih yang dirugikannya tadi yang jatuh ke lubang bekas tambang, ada yang lingkungannya tercemar oleh limbah tambang gitu kan, ada yang airnya yang tadinya jernih jadi enggak jernih gitu kan hal-hal yang tersebut yang jadi kok istilah kata kok bukan malah makin sejahtera, bukan malah jadi makin rugi gitu kan, yang diada-adakan kayak gitu. Jadi secara nggak langsung wajar sih masyarakat sekarang protes gitu terhadap adanya kebijakan tambang atau pengelolaan tambang yang enggak maksimal. Tapi satu sih orang pengen nanya, kalau misalkan diibaratkan negara ini bisa dikelola oleh negara, kan negara ini yang mengelola berarti. Mengelola pulau-pulau yang ada di Indonesia berapa pulau, banyak sih. Ribuan kan? Ribuan pulau yang ada di Indonesia itu dikelola dengan baik kan seharusnya gini. Kalau secara pengelolaan sistem gitu. Di mana populasi masyarakat ini di mana aja. Terus untuk masyarakat bekerja, untuk industri di mana, terus untuk tambang di mana, untuk pertanian di mana, kan harusnya bisa terpetakan kayak gitu kan. Kalau misalkan kita melihatnya dari kacamata dari helikopter review lah, helikopter view. Jadi ini nih Pulau Jawa ini cocok untuk populasi lah, udah populasi di Pulau Jawa, jangan ada tambang di Pulau Jawa karena itu populasi manusianya di situ. Kalau misalkan ada tambang, ada industri, ada pabrik dan lain sebagainya di sana, ya repot populasinya di situ. Itu gimana gitu kan? Harusnya misalkan untuk masalah pabrik dan lain sebagainya di Pulau NTB misalkan, NTT misalkan, bisa nanti kayak gitu ini sih secara cita-citanya gitu dikelola aja. Kalau secara cita-cita ya mungkin bisa aja. Ya mungkin bisa aja ketika si masyarakatnya mau nggak untuk diatur kan gitu. Tapi hari ini bukan masyarakatnya yang tidak mau diatur, karena memang yang ngaturnya bisa nggak? Ya, satu yang ngaturnya bisa nggak, yang kedua yang harus diaturnya mau atau enggak. Karena pemindahan satu masyarakat, pemindahan satu etnis dari tanah lahirnya ke tempat lain itu tidak mudah. Kenapa? Karena punya historis, sejarah ya, terus punya kenangan, terus punya latar belakang lain yang mereka enggan untuk berpindah. Kasus-kasus penggusuran itu senantiasa terjadi baku hantam kan, yang di Batam, kemudian penggusuran yang itu Taman Sari, kemudian penggusuran di daerah lain yang yang dimana di daerah tersebut akan didirikan satu perusahaan, baik itu perusahaan industri atau perusahaan tambang. Enggak kunjung usai itu problem tentang penggusuran itu. Kan secara kebijakan bahwa ketika satu daerah
di satu daerah itu akan didirikan perusahaan, kemudian di daerah tersebut ada rumah tinggal warga dan masyarakat, maka si masyarakatnya harus direlokasi terlebih dahulu. Dan saya meyakini bahwa relokasi itu ada. Iya. Ada. Tapi kenapa orang-orang di tempat itu tidak mau untuk direlokasi? Karena itu tempat lahirnya. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun secara turun-temurun mereka sudah tinggal di situ. Tidak tega dan tidak mau untuk pindah dari situ. Karena satu, cita-cita leluhur mereka mungkin untuk menjaga daerah tersebut. Kemudian secara historis melekat, bahkan mungkin membentuk perilaku mereka begitu. Membentuk cita-cita dan harapan mereka di sana, sehingga akhirnya mereka nggak mau pindah. Tapi saya yakin kebijakannya ada soal relokasi itu, dan si tempatnya juga mungkin sudah disiapkan untuk relokasi, tapi nggak mau tuh. Sekalipun kalau bicara konsepsi ideal pemikiran ente, bisa kalau misalkan jadi satu cita-cita, ya bisa kita pandang bahwa itu merupakan satu langkah yang satu langkah yang beda, satu langkah yang bisa jadi mengentaskan beberapa problem. Sekalipun dalam pengeksekusiannya tadi yang ngaturnya bisa atau enggak, yang harus diaturnya mau atau enggak gitu. Ya contoh kan kayak gini, kalau misalkan dalam sistem kita ya, dalam yang orang pahami, orang ini bakal mau diatur ketika misalkan dalam aturan yang pertama, contoh dalam aturan yang pertama ada keuntungannya ketika oke nih ente mau ngatur orang, tapi apa nih feedback bagi orang ketika orang mau diatur sama ente. Misal contoh kalau misalkan kita nih orang yang mau diaturnya ini kita jadi jadi misalkan dia bisa sekolah, ada keuntungannya, tapi ini tuh apakah nggak ada yang saling timbal baliknya atau kayak gimana gitu kan? Yang orang bingung kan ketika misalkan orang pernah dengar statement itu Pak Deddy Mulyadi gitu ya. Jadi ada gitu, kenapa pemerintahan pusat nih ataupun pemerintah ini malah bikin food estate di Kalimantan, di Papua, padahal yang jelas-jelas di Jawa Barat ini adalah tanah yang subur untuk sawah, menanam padi, jagung dan lain sebagainya. Di Jawa Barat ini tanah yang subur. Kenapa malah milih di Papua atau di Kalimantan gitu kan? Aneh kan? Maksudnya kan apakah secara kalau misalkan nyambung ke tema kita yang pembahasan kita sebelumnya tentang meritokrasi itu, apakah secara apa ya yang menentukan itu kan berarti nggak tahu Menteri Pertahanan gitu, nggak tahu Menteri Pertanian yang seharusnya, tapi kan kemarin dikelola Menteri Pertahanan karena pangan itu berkaitan dengan ketahanan kan. Jadi diatur oleh Menteri Pertahanan. Nah, dari situ apakah Menteri Pertahanan ataupun Menteri Pertaniannya tidak berdasarkan atau dia diangkatnya tidak tadi dengan sistem merit tadi, dengan kemampuan yang dia punya, harusnya kan dia mampu menganalisis apakah tanah di Kalimantan nih cocok gak untuk ditanami padi, jagung misalkan, atau cocoknya ditanami apa gitu. Apakah tanah di Papua ini cocoknya ditanami apa? Tanah di Jawa Barat ini cocoknya ditanami apa? Sawit, apakah jagung, apakah ubi gitu kan? Apakah di Sumatera ini cocoknya jadi tanaman apa gitu? Kan harusnya dikaji dulu. Dikaji gitu kan? Ada sampel tanahnya gitu. Ataukah memang secara maruk itu gitu kan? Kebijakan dari pemerintah dia nggak tahu ya, asal tanam aja gitu kan. Semua tanah sama gitu kan. Jadi kalau orang boleh berkomentar belum? Satu tentang logika Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian. Oke, di zaman Presiden Jokowi kemarin untuk Menteri Pertahanan sangat meritokrasi, cocok lah ya. Kan karena basic dia. Sederhananya kan meritokrasi itu bahwa satu jabatan diisi oleh orang yang ahli. Menteri Pertahanan itu diisi oleh Prabowo.
cocok lah dalam bidangnya dalam kan bidangnya. memang Nah, bidangnya. harusnya menyoal tentang ketahanan pangan itu bukan tupoksi daripada Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan itu yang dimaksud pertahanan di sana itu adalah ancaman dari negara lain yang sifatnya militer, yang sifatnya perang, kan gitu. Sehingga punya tuh bawahan polisi, tentara. Ini ketahanan pangan diurusin sama Menteri Pertahanan, bukan urusannya gitu. Itu ya itu mah kan deal-dealan politik aja sebetulnya kan. Mungkin dari Presiden Jokowi sama PDIP ke Gerindra kan begitu, supaya kebijakan strategis ini udah sama Gerindra aja begitu. Project. bikin alasan dan alibi dan rasionalisasi bahwa ketahanan pangan, kata ketahanan di sana ya artinya pertahanan gitu. Ya harusnya sama Menteri pertanian pertanian kan gitu. Sekalipun memang Menteri Pertanian kemarin dan sekarang dia ahli lah di bidangnya gitu. Kamran Sulaiman. Ya, ahli di bidangnya. Terus yang aku lihat itu dong, kenapa kemarin untuk ketahanan pangan sekian ratus hektar lahan ditanami jagung. Ya, jagung. Kemudian masyarakat di sana disuruh untuk rawat lahan itu, yang akhirnya rugi karena gagal panen kan. Jagungnya kan pakai polybag. Tanahnya nggak tahu dari mana tanahnya itu kan. Panen. Nah, orang memandang bahwa mereka pakai logika itu tanah kosong, ya udah pakai aja begitu. Kita coba aja. Yang penting tanah terlepas daripada berhasil atau enggak, kita coba aja. Kenapa memilih lahan kosong? Karena di Jawa Barat mungkin sedikit lahan kosongnya. Tapi kan serangan langsung malah jadi buang-buang duit tuh. Karena kan ya masih penting kalau misalkan itu pakai anggaran pribadi, itu pakai anggaran negara loh. Anggaran negara. Nah, justru mumpung ini pakai anggaran negara, kita coba-coba aja begitu. Karena apa? Karena kayaknya sudah menghitung konsekuensi kegagalan kan, pasti gagal panen. Nah, pada akhirnya yang namanya coba-coba, kalau beruntung ya jadi, kalau nggak beruntung ya gagal panen. Nggak apa-apa gagal panen juga, toh ini anggarannya anggaran negara bukan anggaran pribadi gitu dong. Ya contoh kan dalam hal sederhana seperti itu tadi yang dicontohkan, masyarakat nih dalam tadi terus impresi pemerintah melakukan terobosan baru dalam segi ketahanan pangan gitu ya. Hutan yang dibabat di Kalimantan dan diiming masyarakat di sana, dapat pekerjaan nih untuk mengelola tanaman, untuk mengelola pertanian di sana, jagung lah istilahnya atau apalah nanti dicocokin tanamnya. Tapi kenyataannya ternyata nggak berhasil gitu kan, masyarakat jadi anjir rugi, udah mah jadi panas gitu hutannya dibabat, secara keuntungan dia nggak dapat gitu kan, karena gagal panen gitu, rugi dong. Rugi dong aja kan jadi kayak gitu kan ya. Itu yang kurang memang anjir. Ini ada bagusnya juga si Pak Deddy Mulyadi ini kan, dia nih melihat anjir bener juga pemikirannya ya. Kenapa maksudnya untuk jadi ketahanan pangan nih dilihat dari sumber daya tanahnya memang secara kelayakan gitu, di mana tanah yang layak untuk ditanami padi, jagung, singkong, di mana gitu kan, harusnya mereka nih tahu gitu. Ada uji labnya gitu kan, tanah yang subur nih karakternya kayak gimana gitu. Makanya orang curiganya coba-coba aja itu dong, sekalipun nggak punya otak gitu. Karena mempertaruhkan bukan hanya mempertaruhkan alam, tapi juga mempertaruhkan manusia, masyarakat yang ada di sekitar lahan itu kan. Udah gagal kayak gitu kan, mau ditanami pohon bisa memang ditanami pohon, tapi kan harus berapa tahun lagi untuk pohon itu tumbuh gede-gede kayak gitu lagi kan, kayak kembali semula kan, repot dan gitu. Akhirnya apakah kemudian fakta itu diramaikan? Enggak juga. Kalau diramaikan habis-habisan repot juga Bapak Prabowo untuk jadi presiden tuh, karena punya kegagalan itu kan. Nah itu makanya
Jadi ada sedikit yang memang trust masyarakat terhadap pemerintah gitu kurang gitu yang memang itu disebabkan oleh pemerintahnya sendiri yang memang dalam misal contoh dalam percobaan permulaannya yang gagal gitu. Coba kalau mereka permulaannya ataupun kick off-nya baik gitu kan masyarakat juga yang menonton istilah supporter kalau kick off-nya baik gitu trust-nya bagus gitu kan. Beda kalau dengan kick off-nya buruk itu trust-nya juga bakal buruk gitu, bakal nggak ada kepercayaan buat pemerintah mengelola kita gitu ataupun mengelola nanti harus di sini harus di sini harus di sini nggak ada kepercayaan kayak gitu karena kick off yang diberikan buruk gitu. Kalau misalkan istilahnya kick off-nya dalam artian persiapannya baik matang maka euforia dari masyarakat akan muncul kan gitu. Euforia dari supporter akan muncul kan. Sehingga muncul optimisme. Gitu. Tapi ini ya betul. Secara regulasi, secara aturan, bahkan secara istilahnya apa ya? Ilmiahnya. Karena nggak dikaji dulu ya asal hantam aja kan gitu. Akhirnya gagal, yang rugi banyak orang. Nah, tapi tadi ketika misalkan kita mengacu apa ya? Berarti target kita untuk menjadi negara maju. Maksudnya dari beberapa hal yang tadi yang pernah yang kita bahas. Untuk menjadi negara maju nih menurut Ketum ketika misalkan Singapura aja bisa gini yang nggak tahu ya dia punya ada kekayaan alam nggak ada keterbatasan. Indonesia secara keseluruhan sumber daya alam punya, sumber daya manusia punya, terus apanya lengkap lah istilahnya. Bisa nggak Indonesia ini menjadi negara maju gitu? Nah, ya bisa. Makanya muncul cita-cita Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 itu bukan melangkah untuk bertransformasi dari negara berkembang ke negara maju, tapi Indonesia sudah menjadi negara maju tahun 2045 begitu. Kan harus ada unsur-unsur penguat tuh. Dan bukan hanya harus ada unsur-unsur penguat. Unsur-unsur penguat itu harus mampu dikelola, harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Unsur sumber daya manusianya harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui apa? Salah satunya melalui pendidikan kan begitu. Kemudian secara ekonominya sudah stabil. Kemudian secara pendapatan negaranya harus sudah stabil dan faktor-faktor penunjang lainnya. Cuman kan tadi orang katakan bahwa Indonesia akan sangat berkesusahan untuk menjadi negara maju ketika skala korupsinya masih tinggi begitu. Kan harusnya dengan kekayaan alam Indonesia hari ini, baik itu dari segi kesuburan tanah, baik itu dari segi kekayaan nikel, kekayaan tambang, kekayaan batu bara, Indonesia kekayaan laut, Indonesia harus sudah menjadi negara maju. Sudah Freeport mungkin sudah 60-70 tahunan. Nah, dari Freeport aja seharusnya mampu untuk mendongkrak posisi Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Tapi kan sekarang nggak bisa. Karena jangankan untuk secara keseluruhan. Iya, untuk di daerah sana juga kan masih begitu adanya. Kita bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang baru menemukan kekayaan alamnya, bisa maju. Gitu. Terus akhirnya problem korupsi tadi menghasilkan problem-problem lain. Problem kesenjangan sosial, problem kesenjangan ekonomi, kemiskinan ekstrim, sampai turun kepada problem rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas begitu. Bukan kemudian merendahkan masyarakat Indonesia, tapi memang faktanya begitu. Toh rata-rata IQ orang Indonesia berapa? 70 sekian. Yang dimana negara lain itu udah 80, 85, 90 kan begitu. Sama Malaysia aja jauh. Rata-rata IQ orang Indonesia dan Malaysia itu jauh. Dan Malaysia hari ini sudah bisa dikatakan sebagai negara berkembang.
negara maju. Gaji guru aja di Indonesia itu ada, karena ada guru honorer kan 300.000, 600.000, bukan per bulan, per 3 bulan itu. 3 bulan. Di Malaysia gaji guru itu udah sampai 15 juta, sampai 25 juta, kan jauh ketimbang. Nah, sebetulnya betul unsur-unsur yang bisa menjadikan Indonesia bertransformasi dari negara berkembang ke negara maju itu sudah ada. Yang paling intinya bagi orang adalah pengelolaan kekayaannya, pengelolaan kebijakannya. Itu yang harus ada di Indonesia itu. Kan korupsi itu sudah jadi problem sistemik, bahkan problem genetik gitu. Maka secara sistem juga sebagai penawarnya kan begitu. Melalui apa? Ya melalui pendidikan lah pasti. Tapi pendidikan di Indonesia hari ini juga mengajarkan orang-orang untuk, bukan mengajarkan, tidak bisa membasmi perilaku korupsi. Faktanya di sekolah masih ada orang yang mencontek. Kan itu hal sederhana bahwa dia korupsi pengetahuan gitu. Banyak juga orang yang plagiarisme dalam tugas. Banyak juga yang kopas-kopas gitu. Kan itu perilaku korupsi pengetahuan, korupsi akademik kan begitu. Tapi ya kita mesti optimis, mengharapkan ketercapaian cita-cita melangkahnya Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Kenapa? Karena satu tadi unsurnya sudah ada, yang kedua tinggal bagaimana caranya mengentaskan problem-problem akut yang menjadi benteng, yang menjadi penghalang untuk bertransformasinya Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Oke. Kalau sampai sana berarti ya memang problem di kita nih tadi salah satunya memang sistem ataupun orang-orang yang mengelolanya yang memang masih kurang apa ya? Kurang good gitu lah. Iya, kurang good government dan good governance. Bukan kurang tapi kurang gitu. Kurang orang-orang yang mengelolanya gitu. Enggak tahu, maksudnya kan secara nggak langsung orang-orang kan menyalahkan oligarki dan sebagainya. Tapi menurut orang pengusaha-pengusaha ini udah, kalau orang lihat mereka ini nggak bakal punya izin, nggak bakal punya kekuasaan untuk, kalau misalkan tidak dipermudah oleh orang-orang yang mengelola. Orang-orang yang mengelola ini kan yang di dalam pemerintahan gitu kan, yang punya kewenangan untuk mengelolanya. Yang harusnya memang secara nggak langsung kita nih mau percaya ke orang yang mengelola kita, tapi ke belakang ada trust issue yang diberikan oleh mereka terhadap kita, sehingga kemungkinan kita ke depannya atau di sekarang memang ada trust, kepercayaan gitu, nggak kurang percaya gitu terhadap pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang mengelola entah sumber daya alamnya atau yang mengelola secara aparatur sipil negaranya dan lain sebagainya. Memang itu yang memang menjadi kekurangan kita. Dan tadi kalau misalkan dibalikan lagi pada dasarnya, intinya ini masalah korupsi gitu. Berarti selanjutnya kita bahas masalah korupsi. Cocok ya. Oke lah, nonton. Siap.